Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Apakah kabarnya sehat? Baik-baik saja? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Ibu. Sehat, Bu. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mohon untuk ketua kelas memimpin doa secara bersama-sama. Ketua kelas dipersilahkan. Baik, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita panjatkan doa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin menampilkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kalian ya, sebentar. Ih, skincare mahal ya? Share dong. Mukaku banyak bintik hitam nih. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, sekarang Ibu akan menge-share materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tema 1 tentang indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Dan kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kemudian menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Ibu ingin bertanya, apa itu sikap persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya keanekaragaman suku bangsa menjadi kesatuan yang utuh dan serasi, Bu. Betul sekali, Indonesia ini terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan keragaman tersebut. Kemudian, persatuan dan kesatuan juga dilambangkan dengan bersatu kita teguh yang
yang berarti menyatukan unsur perbedaan yang ada dalam suatu kesatuan yang utuh. Lalu Ibu ingin sebelum melanjutkan slide materi selanjutnya, ada yang tahu contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Mbak Elvita? Jawab. Menghormati dan menghargai perbedaan, saling tolong-menolong, dan tidak membeda-bedakan perbedaan yang ada. Nah, betul sekali. Salah satunya dengan menghormati budaya lain. Menghormati budaya lain merupakan salah satu cerminan dari sikap persatuan, karena saling menghormati antar budaya satu sama lain. Apalagi negara kita memiliki banyak sekali beragam budaya dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia. Saat seseorang merasa nyaman pada lingkungannya, ia akan mudah untuk saling bekerja sama dan bersatu. Kemudian yang kedua, ada saling membantu satu sama lain. Saling membantu merupakan salah satu cerminan persatuan dan kesatuan, karena saling membantu akan menumbuhkan rasa kerukunan agar tetap bisa bersolidaritas. Hal ini juga dilakukan seperti gotong royong, karena pekerjaan yang dilakukan bersama akan lebih cepat selesai. Kemudian yang ketiga itu tidak sombong dan peduli. Sikap tidak sombong dan peduli juga mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Hal ini dikarenakan sikap tersebut akan menyatukan kita dengan teman-teman baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Baik, di sini ada salah satu contoh suku di Indonesia. Ada yang ingin membacanya? Saya, Bu. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang atau merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Maling Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk, bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Selanjutnya, boleh dibacakan lagi. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tarian pasembahan dan tari piring. Tari pasembahan biasanya ditampilkan dalam pesta. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate padang atau dendeng balado. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari keragaman suku bangsa dan sikap persatuan dan kesatuan, Ibu sudah membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan dua orang pada pertemuan sebelumnya. Sekarang Ibu akan menugaskan kalian dengan membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Ibu juga telah menyiapkan LKPD yang telah Ibu kirimkan di WAG. Setiap kelompok harus saling bekerja sama dan berdiskusi dengan baik. Ibu memberi waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Apakah cukup? Cukup, Ibu. Cukup, Ibu.
Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi atau langkah-langkah pembelajaran yang belum dipahami? Sudah paham, Ibu. Baik. Silakan sukarelawan setiap kelompok mana yang ingin mempresentasikan terlebih dulu pekerjaannya. Kelompok Santi dan Nadia, Bu. Boleh, silakan. Sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah yaitu 1. Saling menghormati antar teman, 2. Tidak mengejek atau menjelek-jelekkan teman, dan yang ketiga yaitu membantu teman ketika kesusahan. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kemudian selanjutnya, Saya, Bu, kelompok Adit dan Rini. ya silakan. Sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama melakukan piket dan kerja bakti sekolah bersama-sama, yang kedua menjenguk teman yang sedang sakit, dan yang terakhir mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh guru. Baik, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Kemudian kelompok 3. Saya, Bu. Saya dan kita Winda, Bu. Bu. Baik, silakan. Sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah, yaitu 1. Pulang bersama teman yang rumahnya searah, 2. Makan bersama saat jam istirahat tiba, 3. Membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Baik, bagus sekali kelompok 3. Kita beri tepuk tangan. Kemudian, bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup menyenangkan ya. Baik, setelah kita selesai pelajaran tentang keberagaman budaya bangsaku, untuk mengingat kembali ingatan kalian, Ibu ingin bertanya, bagaimana sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Saling menghormati, membantu satu sama lain, peduli dan tidak membeda-bedakan perbedaan yang ada. Ya, baik. Lalu tadi kita telah belajar salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya adalah suku Minang yang memiliki rumah adat, alat musik tradisional, tarian tradisional, dan makanan khasnya. Apa saja? Sebutkan, siapa yang tahu? Saya, Bu. Suku Minang ada yang disebut sebagai rumah gadang. Alat musik tradisionalnya alat musik tradisional tari tradisionalnya pasambahan dan tari piring, dan makan khasnya yaitu rendang, Bu. Baik, hebat sekali. Berarti kalian telah paham mengenai materi yang Ibu sampaikan pada hari ini ya. Kita telah belajar apa itu persatuan dan kesatuan, bagaimana sikap mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kita juga telah membuat rencana kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah. Dan kita juga telah belajar mengenai suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Dari banyaknya suku dan perbedaan yang ada di Indonesia, kita harus saling menghormati dan menghargai segala perbedaan-perbedaan tersebut dan tidak boleh mendiskriminasi atau bahkan mencemoohnya. Sebelum Ibu akhiri, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi yang belum dipahami? Ada, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu mau mengingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk mengerjakan tugas individu berupa soal evaluasi yang sudah Ibu bagi di WA Group ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Kemudian kumpulkan pada pertemuan berikutnya di WhatsApp Group. Berhubung sudah habis, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama dengan dipimpin oleh Ketua Kelas. Untuk ketua kelas, silahkan. Baik, Ibu. Marilah teman-teman kita berdoa dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup.
Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Ibu akhiri sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Silakan kalian boleh meninggalkan ruang Zoom ini ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.